Dinamika hutan ini menggambarkan interaksi antara kekuatan-kekuatan fisik dan biologi ya yang terjadi secara terus-menerus di hutan, dan pada akhirnya dia yang memicu atau menentukan ya perubahan-perubahan di hutan yang bersifat kontinu ya di dalam baik di dalam hal struktur dan komposisi. Jadi ingat, di dalam ekosistem itu tidak ada yang statis ya, semua dinamis. Nah, salah satu sumber continuous change di dalam hutan itu apa? Yang pertama adalah interaksi di antara individu-individu. Ini terutama kita bicara tumbuhan ya, individu-individu dan spesies yang ada di dalam menyusun komunitas hutan itu. Terutama ini karena masing-masing individu itu tumbuh ya, ada growth, dan karena dia tumbuh di lokasi yang sama, menggunakan resource yang ada di situ, ada peristiwa kompetisi. Nah, ini yang mendrive changes di dalam hutan. Yang kedua adalah external perturbation. Jadi ada kekuatan yang berasal dari luar begitu ya. Perturbation itu ya dianggap gangguan lah. Nah, jadi gangguan ini kemudian nanti kita di belakang akan bicara, akan direspon oleh ekosistem itu melalui suatu proses suksesi. Ya, jadi message-nya adalah di dalam hutan itu terjadi continuous changes yang disebabkan karena interaksi di dalam komunitas tumbuhan penyusun hutan itu, terutama adalah growth dan competition serta adanya gangguan. Nah, ini ada frasa yang menarik ya. Di hutan itu, for some tree to grow large, other must die. Jadi hutan itu anakan pohon yang tumbuh di lantai hutan itu tidak bisa yang anakan yang banyak itu semuanya tumbuh besar bersama-sama. Kalau tidak, kita akan menyaksikan hutan itu isinya pohon besar-besar rapat, padahal kenyataannya kan tidak. Ya, kalau nanti Anda suatu saat punya kesempatan masuk ke hutan itu ada jaraknya antar pohon. Ya. Nah, sebetulnya peristiwa itu terjadi secara kontinu sehingga kita melihat isi hutan itu seperti itu. Salah satunya itu karena tidak semua anakan pohon di hutan itu akan survive sampai dewasa. Ya, ada sebagian yang kalau ada yang akan besar begitu, pasti akan ada yang kalah kompetisi dan mati. Kira-kira pesannya seperti itu. Nah, untuk membahas forest dynamics, kita coba recall begitu beberapa konsep yang kita pelajari beberapa saat yang lalu, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Yang pertama adalah stratifikasi hutan ya. Ini kita sudah pelajari bahwa hutan yang struktur fisionominya kompleks itu bisa mempunyai tajuk ya. Canopy layer itu adalah suatu lapisan di mana sebagian besar tajuk-tajuk pohon ini bertemu ya. Ini ada emergent, ada canopy layer, ada understory. Nah, apa kepentingan dari struktur hutan seperti ini untuk dibahas? Karena apa? Karena ini menggambarkan bagaimana kemudian cahaya itu bisa sampai ke lantai hutan ya. Pada saat strukturnya itu kanopinya rapat seperti ini ya, cahaya yang masuk itu sebagian sudah akan diserap oleh tajuk-tajuk pohon yang di atasnya, dan yang diteruskan juga nggak banyak gitu, sehingga pada keadaan demikian lantai hutan itu namanya ternaung gitu ya, shaded ya. Pada saat pohon-pohon ini ditebang, nah di titik itu ada cahaya yang masuk sampai lantai hutan. Nah, cahaya ini sudah juga dibahas, sangat menentukan respon organisme. Banyaknya cahaya itu terutama di dalam proses fotosintesis. Mungkin Anda ingat, ini ada grafik
Ini namanya light response curve. Ini menunjukkan PAR itu kan photosynthetically active radiation. Ini menunjukkan banyaknya cahaya yang mengenai suatu daun, mengenai suatu tumbuhan. Sumbunya menunjukkan net CO2 uptake. Ingat, di dalam proses fotosintesis, di dalam pertumbuhan-tumbuhan itu ada dua proses yang terjadi bersamaan. Fotosintesis di mana CO2 itu diasimilasikan dari atmosfer ke menjadi bagian dari daun. Nah, kemudian di saat yang sama ada respirasi, ya, metabolisme di mana energi itu dihasilkan dengan merombak beberapa senyawa organik sehingga yang rilis CO2. Jadi hasil netnya itu yang biasanya kita lihat untuk menggambarkan seberapa banyak hasil bersih fotosintesis. Nah, jadi kurva ini adalah kurva antara banyaknya cahaya dan net CO2 uptake atau net fotosintesis. Nah, ini ada beberapa titik yang penting. Yang bagian sini adalah light compensation point. Ini adalah kondisi cahaya di mana kondisi cahaya terendah, ya, di mana di titik itu masih ada fotosintesis. Tapi besarnya itu sama persis dengan CO2 rilis karena respirasi. Jadi net CO2-nya 0 begitu ya. Nah, kalau kita ikuti kurva yang ini misalnya sejalan dengan naiknya cahaya, laju fotosintesisnya itu naik gitu ya. Ya, sampai suatu saat dia di cahaya yang banyak sekali, penambahan cahaya ini sudah tidak akan direspon dengan kenaikan net CO2 uptake. Ya, titik ini namanya adalah light saturation point. Dua grafik ini menggambarkan dua karakter tanaman, ya, karakter tumbuhan. Satu yang lebih teradaptasi dengan cahaya matahari banyak, ini sun-grown individual. Yang ini yang teradaptasi dengan cahaya yang sedikit, begitu ya. Jadi Anda bayangkan di antara dua tumbuhan ini, ya, kalau cahayanya sangat rendah, yang masih bisa mempunyai net fotosintesis itu adalah tanaman yang grafiknya ini ya. Nah, untuk tanaman ini pada saat cahayanya banyak dia ini sih fotosintesisnya naik. Namun dia light saturation point-nya itu cepat dicapai. Di tingkat cahaya segini, mau cahayanya ditambah dia net fotosintesisnya tetap segitu. Tapi yang grafik ini menunjukkan tumbuhan dengan karakter yang lain. Dia light compensation point-nya agak lebih tinggi, artinya kalau cahayanya sedikit sekali, dia nggak akan survive. Tapi begitu cahayanya nambah, ya, cahaya nambah, lonjakan ini penambahan laju fotosintesisnya sangat tinggi. Dan pada saat cahaya banyak, dia masih bisa fotosintesisnya masih bisa aktif sampai tingkat light saturation point ini yang jauh lebih tinggi dari kelompok ini. Ya, secara umum ini menunjukkan ya ada variasi dari berbagai tanaman dalam merespon ketersediaan cahaya yang ada di lingkungannya. Nah, prinsip sensitivitas tanaman terhadap cahaya ini sangat penting nanti untuk menjelaskan dinamika hutan yang terjadi, ya. Itu yang penting dipahami. Growth and competition. Jadi kompetisi untuk cahaya dan ruang di dalam lantai hutan itu pada akhirnya akan memediasi pertumbuhan dan mortalitas dari pohon-pohon yang ada di sana. Pada akhirnya dia akan menggerakkan continuous change, ya, tadi sudah disampaikan. Jadi coba kita lihat apa yang terjadi di lantai hutan. Jadi di lantai hutan yang kanopinya rapat, Anda bayangkan terjadi kompetisi yang intens terhadap cahaya, ya. Individu pohon yang besar, ya, penyusun
kanopi, tentu saja dia akan mendapat cahaya yang melimpah karena posisinya. Nah, keberadaan tajuk dari ini, kanopi atau tajuk atau kanopi dari pohon yang besar itu mengurangi ketersediaan cahaya untuk anakan-anakan yang ada di understory ya. Anakan yang ada di understory tak. Nah, sehingga yang ada di understory itu harus bisa bertahan pada kondisi cahaya yang ternaung atau shaded ya. Nah, pada saat karena satu atau dua alasan si kanopi di hutan itu tajuk itu terbuka, misalnya karena ada pohon yang tumbang misalnya atau ada angin begitu sehingga ada yang patah atau dahannya, kanopinya terjadi lonjakan ya, iluminasi dari pencahayaan dari bagian lantai hutan yang atasnya itu kemudian ada celah. Nah, pada saat di bawah lantai hutan itu kan ada yang sudah menunggu. Pada saat ada tambahan cahaya, nah itu bisa memicu percepatan pertumbuhan dari pohon-pohon yang ada di bawahnya. Ya, jadi intinya pada saat ada tambahan cahaya, anakan-anakan seedling yang sudah nunggu di dalam di dalam lantai hutan itu kemudian di antara merekanya juga saling berkompetisi untuk mendapatkan cahaya. Siapa yang mempunyai kualitas genetik baik ya akan bisa tumbuh tepat ya lebih tinggi dan dia akan menaungi kawannya yang growth-nya itu nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi selalu terjadi kompetisi ya di dalam alam itu. Nah, jadi itu yang membuat tidak semua individu itu survive, tidak semua anakan-anakan pohon di hutan itu semua akhirnya jadi pohon besar. Most of plant die young. Those who survive are the winner of competition. Ya, jadi pohon yang akhirnya jadi besar, kita kalau ke hutan jumpai pohon yang besar, itu adalah the real winner of competition. Karena dulu pada saat dia muda itu dia itu temannya banyak itu. Ada satu kohort biasanya, kohort anak-anakan yang muncul kurang lebih di saat yang bersamaan, tapi tidak semuanya survive. Di dalam proses kompetisi yang akhirnya memilih beberapa individu itu menjadi pemenang begitu. Jadi banyak dari variasi lokal dari pertumbuhan pohon ini bisa dijelaskan karena adanya kompetisi untuk cahaya terutama ini. Ya, jadi pertumbuhan dari anakan-anakan ini memang sangat dipengaruhi oleh kondisi adult trees yang ada di sekitarnya. Ya, jadi pada saat adult trees-nya itu mati, tumbang, cahaya banyak, nah seedling itu akan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh lebih cepat karena cahaya lebih banyak. Nah, tapi dia akan berkompetisi sesama temannya. Tapi juga keberadaan bentuk hidup-bentuk yang lain seperti herba, perdu dan palem-paleman itu juga bisa berpengaruh pada pertumbuhannya. Nah, ini sebuah gambaran bagaimana di dalam hutan itu ini ada anakan-anakan pohon ya, seedling ya, anakan-anakan pohon ini semua nunggu waktu yang tepat. Dia juga bisa tumbuh tapi tergantung ininya ya karakternya. Beberapa bisa tumbuh tapi mungkin nggak terlalu cepat tumbuhnya. Begitu ada tambahan cahaya karena ada individu tua yang mati, bisa jadi dia kemudian mengalami percepatan pertumbuhan. Ya di lantai hutan ini juga banyak herba dan herba-herba yang lain ya.